Shalom, selamat pagi Sobat Teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Kak Morlen di Ibadah Bes pada pagi hari ini. Ya, Kak Morlen berharap kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Ya, baiklah Sobat Teruna, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam Tuhan, Engkau telah jaga dan sertai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan juga diberkati oleh-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti, pahami, terlebih Tuhan boleh kami lakukan dalam keseharian kami sebagai orang muda. Terima kasih Bapa, berfirman Engkau bagi kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, sekali lagi bacaan kita pada saat ini terambil dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran." Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, Sobat Teruna, Kak Morlen mau nanya nih, siapa yang tahu kapan pencuri itu datang? Nah, tentunya dari kita nggak ada yang tahu kapan itu pencuri datang, karena kita tidak bisa memperkirakan kira-kira kapan nih gitu. Bisa hari ini, bisa besok, atau lusa, atau kapanpun itu pencuri itu bisa datang. Nah, begitu juga dengan hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Makanya di sini dalam bacaan firman Tuhan ini, Rasul Petrus mengibaratkan bahwa hari Tuhan itu seperti datangnya seorang pencuri. Nah, Rasul Paulus juga pernah menyinggung bahwa hari Tuhan itu datang seperti seorang pencuri di malam hari, di mana tidak ada seorang pun tahu ketika umat itu dalam keadaan terlelap. Nah, Sobat Teruna yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, di sini begitu juga dengan kedatangan Tuhan, di mana tidak ada satupun kita yang tahu, sehingga kita dituntut untuk berjaga-jaga dalam menantikan hari kedatangan Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi sesuai janjinya umat tetap menantikan langit dan bumi yang baru, penuh kebenaran. Nah, kapan itu terjadi? Tidak ada juga orang yang tahu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi, maka dari itu di sini
Rasul Petrus mengajarkan kepada kita dalam ayat 11b itu, yaitu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi di sini Rasul Petrus mengajarkan kita untuk kita hidup dalam kesucian dan kesalehan kepada Allah, di mana kita harus memfokuskan hidup dan harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Kita harus sabar, setia, tekun melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang baik, kebenaran apa yang sudah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Nah, Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu merisaukan kapan waktu Tuhan itu akan datang. Tapi mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, kita masih ada waktu selama kita hidup, beraktivitas saat ini, mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Mulai dari kita bangun tidur, mungkin kita coba sempatkan seperti saat ini. Ketika kita bangun, kita coba berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan. Kita coba baca firman Tuhan, kita renungkan. Terus dalam keseharian kita, dalam pergaulan juga, bersama dengan teman, walaupun kita mungkin cuman main-main atau cuman sekedar jalan atau apa, kita coba pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan, karena ketika waktu Tuhan tiba, kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi sesuai dengan yang Rasul Petrus ajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesucian dan kesalehan, marilah dalam menantikan hari Tuhan itu, kita sebagai anak muda, sebagai sobat teruna yang hidup dalam Kristus, marilah kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat menantikan hari kedatangan Tuhan, Sobat Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk boleh mempergunakan waktu kami sebaik mungkin ketika kami menantikan hari kedatangan-Mu Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun dan membimbing kami. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik, yang berkenan di mata-Mu Tuhan dan hanya menyenangkan akan hati-Mu. Ajarlah kami untuk selalu setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan. Kiranya kehendak-Mu yang selalu jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau juga mau memampukan mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Berikan mereka selalu kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami yang berdoa kepadamu, dan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan. Jauh kami melangkah, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan bahruilah selalu kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikian Badak Bias kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Badak Bias selanjutnya, Sobat Teruna. Shalom.